Wah, ini agak seru juga nih, Dok. Seru, oke, saya senang yang seru-seru. Dok, ini bisa dijawab apa enggak ya, Dok ya? Dok, makanan apa yang bisa meningkatkan hormon bahagia dan makanan apa yang perlu dihindari, Dok, supaya hormon stresnya menurun ini, Dok, dan Oh ya, terhindar ya, dari ya, depresi. itu Apakah ada? pertanyaan bagus. Ya, Hah? betul banget. Itu Ada disebut ya, Dok dengan ya? mood buster. Nah, Oh, mood moodbuster. buster, ya kan? Oke. Apa yang disebut dengan mood buster? Mood buster adalah, aduh bagus banget ini pertanyaan. Terima kasih banget. Mood buster adalah tentu makanan-makanan yang membuat Anda slowing down insulin. Jadi insulin yang tidak meledak-meledak. Nah, mood buster adalah makanan yang membuat Anda punya serotonin terbentuk, tetapi dopamin Anda sopan. Nggak meledak-meledak. Nah, seperti apa? Itu biasanya kita sebut sebagai whole food, makanan utuh. Nah, makanan utuh itu apa? Jadi, mood buster itu adalah makanan yang betul-betul Anda bisa lihat. Jadi, kalau misalnya Anda mau makan garang asem, itu mood buster loh, Mas. Garang asem. Pakai pecel, ya, atau pecel kangkung, ya kan? Terus ngiler, saya aja belum makan malam masalahnya. Pakai pecel kangkung, ya. Lalu tambah misalnya pakai nasi atau nasi jagung misalnya. Itu adalah mood buster. Ya, tetapi kalau yang menjadi kebalikannya, yang mematikan mood, itu misalnya kalau Anda mulai makan yang disebut dengan dimsum. Gua tuh Cina, tapi gue paling takut kalau makan dimsum. So, dimsum itu nggak jelas. Anda mau makan apa? Sebut yang namanya siomay. Nah, siomay itu, ya, kalau siomay Anda bikin sendiri masih nggak apa-apa. Paling kan udangnya dicincang, ikannya dicincang. Tetapi kalau itu ternyata adalah makanan proses, kita sekarang mengenal yang disebut dengan sebentar, ada apa itu? Olahan. Nah, produk olahan. Ya, saya kapan itu pernah ya, waktu pertama kali saya kenal, itu yang disebut dengan saya paling doyan makan kepiting, Mas. Walaupun kadang-kadang tangannya susah kalau buka ya. Saya pernah sekali ketipu. Saya pikir itu cingkong kepiting. Cingkong kepiting itu cangkangnya itu loh, Mas. Kok cangkangnya itu? Klonya itu loh. Kan itu enak ya kalau yang apa sih capitnya. Wah, capit kepiting. Ternyata begitu saya beli itu makanan beku. Waduh, ternyata bukan deh. Cuma rupanya tok kayak capit kepiting. Ternyata itu surimi. Surimi apa tuh? Ya itu. Ya jadi seperti kayak crab stick. Oh, crab stick. Singkong kepiting itu adalah olahan. Ya, sosis, ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu loh, frozen food. So, itu kelihatannya Anda punya dopamin akan meledak-ledak karena itu adalah makanan-makanan yang memberikan ekstravaganza di lidah Anda. Karena itu akan dicampur dengan saus tiram, ada emulsifier, lalu kemudian ada segala macam bumbu gitu loh ya yang membuat lidahnya menari. Yang Anda nggak bisa memilah-milah lagi, udah bingung. Ini isinya apa pokoknya enak. Nah, itu dia, ya. Itu bukan mood buster. So, mood booster, salah. Mood booster itu adalah yang meningkatkan mood, itu dalam makanan-makanan utuh. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalkan kita ada di Indonesia Timur, ya Anda makan papeda, pakai ikan kuah asam, ditambah dengan nanas. Enak, bukan main, Mas. Itu mood booster. Ya, tapi kalau Anda pergi ke Indonesia Timur, lalu Anda mulai beli bolu gulung, oh my God, bolu gulung. Ya, jadi jangan sampai, nah ini yang ingin saya titipkan juga kepada para pemimpin daerah ya. So, jangan sampai daerah kita adalah menjadi produsen banyak sekali makanan sehat. Tetapi kemudian atas nama inovasi, makanan yang tadinya betul-betul sehat dan utuh, lalu Anda mulai buat menjadi kekinian versi bule. Dibikin kayak brownies, dibikin kayak cheesecake. So ini konyolnya bukan main. Nah, bagaimana supaya Anda punya produk kearifan lokal itu lalu kemudian menjadi awet? Kan bahasanya kan awet. Lakukan yang saya sebut sebagai distribusi. Nah, yang menjadi problem adalah makanan dari dipanen sampai ke konsumen, ini perjalanannya terlalu panjang. Nah, ini yang membuat kenapa akhirnya Anda terpaksa harus melakukan pengepakan, Anda harus melakukan inovasi-inovasi makanan, dibikin keripik, dibikin kemasan dan sebagainya. Jadi kartel di antara produsen dengan konsumen itu harus diperingkas. Sebab dengan demikian maka konsumen seperti saya bisa menikmati fresh produce
dan itu adalah mood boost. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.